Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Termana, NIM 2023-2016. Saya akan mempresentasikan pengelolaan tenaga pendidik atau kependidikan. Dalam bidang pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan. Sekalipun lingkup keduanya berbeda, tenaga pendidik dan pendidikan memegang peranan strategis dalam upaya pembentukan karakter bangsa serta peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Mengingat di era globalisasi ini, persaingan global semakin ketat dikarenakan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan sumber daya manusia menjadi aspek yang penting. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan dalam sebuah sistem pendidikan, sekalipun keduanya memiliki lingkup yang berbeda. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Dan yang kedua, tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di antara tenaga pendidik dan kependidikan ini meliputi guru, dosen, kepala sekolah, rektor, staf usaha, dan staf-staf lainnya. Pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan kesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, dan penempatan. Pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan atau perkembangan, dan pemberhentian. Semua itu dilakukan untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Suatu organisasi pendidikan seperti sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk menerima tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dimaksudkan agar sekolah bisa lebih baik dan berkualitas sehingga siswa sebagai inputnya bisa berkualitas pula. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan sistem manajerial sumber daya manusia dan pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan pengelolaan SDM lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, pendidik produktif, kreatif, berprestasi. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan motivasi dan kreatif untuk yang pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahannya sendiri yang kedua secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidik sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organizations yang pengertiannya lebih dari relationships pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah pertama, memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan. Yang kedua, memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan dengan kinerja tinggi. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Dan selanjutnya, aktivitas pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan pengelolaan tenaga
pengelolaan tenaga pendidik dan pendidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan langkah awal dari pelaksanaan fungsi pengelolaan SDM. Merujuk pada teori perencanaan SDM, maka ada beberapa metode yang dipakai dalam merencanakan SDM. Di antaranya adalah satu, metode tradisional. Metode ini memperhatikan jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Yang kedua, metode perencanaan terintegrasi. Perencanaan berpusat pada visi strategik. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Yang selanjutnya, pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan atau rekrutmen. Pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses pengadaan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga kependidikan. Pertama, menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis dan kualifikasi sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, baik persyaratan administratif maupun akademis. Ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan. Standar seleksi menyangkut umur, kesehatan fisik, pendidikan, pengalaman, tujuan-tujuan, pengetahuan umum, keterampilan, komunikasi, motivasi, minat, sikap, serta kesehatan mental. Selanjutnya, pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan meliputi A. Fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. B. Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan. C. Bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja untuk mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja yang sekarang. D. Bagaimana prestasi kerja yang akan diukir. E. Mengenali berbagai hambatan kerja dan menemukan penyelesaiannya. Pengelolaan kinerja menjadi bagian yang penting dalam sebuah sistem pendidikan. Kualitas dari pendidik tersebut akan ditentukan dari bagaimana kualitas kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa kriteria pengelolaan kinerja yang baik. 1. Relevance. 2. Sensitivity. 3. Reliability. 4. Acceptability. 5. Practicability. Selanjutnya, strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Secara umum, pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku tenaga pendidik atau kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik atau kependidikan. Berikut ini adalah strategi pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik atau kependidikan. Pertama, strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerja. Untuk melaksanakan pembinaan lembaga atau institusi, dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, simposium, serta menerapkan sistem pembinaan seperti sistem karir, sistem prestasi kerja, sistem kenaikan pangkat. Namun pembinaan juga dapat dilakukan secara mandiri dengan cara kursus, membaca artikel, membaca buku, serta menggunakan internet sebagai media menambah wawasan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.